Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah keuangan negara kali ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai isu ekonomi yang sangat dekat dengan kita, yaitu analisis efisiensi kebijakan pengendalian harga dan pasokan minyak goreng rakyat atau yang kita kenal sebagai minyak kita. Nah teman-teman, video ini akan mengupas tuntas mengapa kebijakan ini penting, apa tantangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap APBN dan stabilitas ekonomi nasional. Nah sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya Nita Lidi dengan NIM akhir 1048. saya Muhammad Farid Perdana dengan MPR 1120. Saya Desri Nolia Zahra dengan NIM akhir 1050. Saya Natania Sulfa dengan akhir NIM 1046. Saya Anies Tafrindo dengan IMAHIR 1129. Jadi permasalahan inti minyak kita adalah efisiensi belakangan. Minyak kita diciptakan dengan harga eceran tertinggi dengan HET yang ditetapkan. Namun di pasar HET seringkali tak berarti. Contohnya di pasar kacamata harganya mungkin sesuai dengan HET tersebut Rp15.700, tapi di perkotaan, contohnya di Jember, harganya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000. Disparitas harga ini adalah bukti adanya inefisiensi yang merugikan konsumen. Inilah mengapa kita perlu mengupas tuntas kebijakan pengendalian ini. Bagian saya bertanya, intervensi negara apa alasan hukumnya? Nah, pemerintah intervensi harga bukan tanpa alasan. Dasarnya adalah undang yang mengatur di HET serta skema DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). Serta kebijakan ini adalah bentuk investasi sosial ekonomi APBN memastikan ketersediaan dan keterjangkauan. Tujuan efisiensinya adalah untuk mengendalikan inflasi jika harga kebutuhan pokok ini stabil, daya beli masyarakat aman, dan stabilitas ekonomi makro terjangkau. Di sini saya juga mempertanyakan bagaimana jalan menuju efisiensi itu. Strategi pengawasan pemerintah dalam merespon inefisiensi ini dengan berbagai upaya. Nah, strategi utama adalah pengetatan pengawasan dan digitalisasi. Sekarang penggunaan aplikasi digital dan pencatatan oleh pedagang menjadi kewajiban untuk melacak aliran barang. Ini adalah upaya untuk membuat distribusi minyak kita menjadi transparan dan lebih akuntabel. Selain itu, sanksi tegas bagi pelaku penimbunan dan penjualan di atas HET adalah langkah konkret untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga kredibilitas kebijakan. Nah, tantangan lapangannya di sini ada kebocoran di rantai pasok. Efisiensi kebijakan seringkali terhambat di jalur distribusi, dan kami mengidentifikasi ada dua inefisiensi utama. Yang pertama ada distorsi harga. Nah, di sini adanya middleman atau pengecer nakal yang menjual di atas HET seperti kasus di Jember. Nah, mereka ini melakukan demi keuntungan pribadi mereka. Yang kedua ada reject dan penimbunan. Minyak kita yang seharusnya hanya untuk konsumen rumah tangga dan UMKM sering bocor ke industri atau ditimbun, yang memicu kelangkaan sesaat dan kenaikan harga di luar kendali. Inefisiensi inilah yang membuat tujuan utama HET agar gagal tercapai. Sebagai kesimpulan, kebijakan pengendalian harga minyak kita pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk memastikan subsidi dan pengaturan harga ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Agar kebijakan ini efektif, pengendalian harga distribusi menjadi faktor yang sangat penting. Ketika distribusi tepat sasaran dan harga sesuai HET, maka masyarakat tetap bisa mengakses minyak goreng dengan harga terjangkau. UMKM dapat beroperasi dengan tekanan dan stabilitas ekonomi dapat terjaga. Dengan kata lain, efisiensi inilah yang menentukan apakah kebijakan benar-benar bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Demikianlah analisis dari kelompok kami mengenai efisiensi kebijakan minyak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.